Siapa yang pengen badannya bagus? Emang bagus itu kayak gimana? Aku pernah mengalami, ya mungkin ini udah lama banget ya aku nggak ngebahas soal diet ya kan. Tapi dulu aku obesitas ya kan, paling berat pokoknya 99 kilo. Terus akhirnya aku berhasil nurunin berat badan ya kan. Taunya setelah pandemi berat badan aku naik lagi dan aku mulai menyadari atau merasakan apa itu namanya beauty privilege. Dimana ketika aku obesitas nih dulu 99 kilo, aku nggak punya banyak temen, orang-orang tuh nggak begitu menganggap aku ada ya, aku tuh kayak oke invisible gitu, aku jadi hantu gitu, kayak kok aku ngelewat kok orang nggak lihat gitu. Tapi ketika aku berhasil menurunkan berat badan, kayak tiba-tiba semua orang notice, tiba-tiba kayak Karin kok bisa gitu kan. Sekarang berat badan aku naik lagi, orang-orang mulai kayak kok kamu gendut lagi sih, kayak aku dianggap sebagai kegagalan gitu loh. Nah tapi kenapa sih ada pemikiran yang seperti itu, dan kira-kira tuh sejarahnya tuh kayak gimana sih diet ini? Halo, ketemu lagi sama siapa? Sama aku, Karina. Dan di video kali ini aku nggak bakal sambil ngegambar ya. Soalnya aku pengen ngebahas tentang sejarah yang cukup panjang nih, biar fokus gitu kan. Aku bakal ngebahas tentang sejarah diet. Kok bisa sih ada budaya diet gitu ya? Mau di kalangan perempuan, di kalangan cowok, pasti kayak, kenapa kamu makan sayur? Kamu lagi diet ya? Gitu kan. Kenapa sih kok budaya diet ini sangat kuat ya di dunia kita, di kehidupan sosial kita gitu. Sejarah awal mulanya tuh kayak gimana sih? Diet culture ini ya, budaya diet ini, banyak banget orang yang mikir kalau, wah kalau aku berhasil diet nih, kalau badan aku sempurna, indah, bagus tuh kehidupan aku tuh bakalan lebih baik gitu kan. Aku bakal bisa dapetin apa aja yang aku mau gitu. Terus kayak kurus tuh adalah pusat kesuksesan dunia gitu kan. Padahal sebenarnya diet itu adalah sebuah industri yang menghasilkan uang dari ketidakpercayaan diri kita. Dan fun fact nih ya, riset nih, 98% itu hasilnya adalah gagal. Badan yang ideal itu faktanya adalah selalu berubah dari masa ke masa. Sebenarnya nggak ada yang tahu kapan nih pertama kali manusia saling membandingkan tubuhnya dengan tubuh orang lain. Kayak zaman dulu nih, zaman manusia purba ya kan, mana ada sih orang mikirin, ih badan dia lebih bagusnya daripada badan gue. Mungkin orang zaman dulu nih, manusia purba ya kan, mereka tuh terlalu sibuk hidup di dalam gua gitu ya, bertahan hidup, berburu, ya udah gitu aja gitu, nggak ada masanya, nggak ada waktu untuk memikirkan body image gitu. Nah, sampai kata diet itu sendiri muncul sekitar 3000 tahun yang lalu. Kata diet ini tuh pertama muncul di zaman Yunani kuno dari kata dieta. Maaf ya kalau salah pronunciation-nya, maaf. Dan artinya itu adalah cara menjalani hidup. Sebenarnya dari zaman Yunani kuno, diet culture ini cukup kental gitu ya di antara para warganya, para masyarakatnya ya. Dimana zaman Yunani kuno itu udah mulai banyak banget karya-karya seni yang menggambarkan kekagumannya terhadap tubuh manusia. Jadi mungkin dari sana juga kali ya, orang-orang tuh udah mulai aware sama apa yang namanya body image dari karya seni, kayak misalkan dari patung-patung Yunani kuno. Mungkin gak hanya wanita aja sih, mungkin laki-laki juga banyak digambarkan di sana. Bahkan ada Dewi Yunani namanya Dewi Aphrodite, itu digambarkan bentuknya itu sebagai wanita yang curvy ya. Dan waktu itu badan curvy itu dianggap sebagai badan yang ideal. Standar kecantikan badan ideal ini terus bertahan sampai tahun 1800. Nah, saat itulah baru berat badan ini menjadi kayak status simbol wanita. Semakin badannya curvy, semakin dia tuh dianggap kaya. Karena kan masuk akal nggak sih, kayak kalau misalkan kita punya banyak uang gitu ya, punya banyak harta kekayaan, otomatis kita lebih mudah mendapatkan makanan yang banyak gitu. Jadi kan mungkin makan lebih banyak dan badan jadi lebih curvy gitu. Makanya zaman dulu tuh yang cantik tuh yang curvy, karena curvy itu berarti kaya gitu. Dan kalau misalkan udah disebut golongan cantik nih zaman dulu gitu ya, cowok pun memandang cewek yang cantik itu adalah cewek yang subur kayak gitu. Jadi kalau misalkan cowok ngelihat cewek cantik, wah cantik banget tuh, dia pasti subur gitu. Bahkan nih standar kecantikan di barat nih ya, itu tuh diukur dari apa coba? Dari berapa banyak cowok pengen cewek ini punya bayi. Barulah masuk ke tahun 1890 nih, mulai ada yang namanya majalah ya nih guys. Belum ada internet, belum ada kuota ya, baru ada majalah tahun 1890. Nah di majalah ini terbitlah kayak artikel atau enggak kayak gambar-gambar gitu yang namanya tuh The Gibson Girl. The Gibson Girl ini tuh digambarkan sebagai perempuan yang cantik, yang tinggi, tapi juga curvy badannya. Jadi kayak The Gibson Girl itu pada zaman itu dianggapnya sebagai perempuan yang percaya diri, yang sempurna, yang flawless gitu. Dan juga biasanya nih gambar-gambarnya digambarkan cukup aktif gitu, kayak misalkan mereka berolahraga, berenang, berkuda. Nah orang Amerika nih ngeliat majalah ini, karena ini kan kayak satu-satunya hiburan mereka gitu ya zaman dulu. Jadinya terobsesi nih sama The Gibson Girl gitu. Wow, aku pengen banget nih kayak The Gibson
Gibson Girl. Masalahnya apa? Masalahnya The Gibson Girl itu nggak real ya guys, itu tuh fake. The Gibson Girl itu hanya sebuah gambar yang dibuat, yang digambar sama orang, dan yang ngegambarnya ini adalah cowok namanya Charles Dana Gibson. Jadi itu tuh kayak rekayasa gambar aja. Dan dari mana si Charles ini bisa menggambarkan The Gibson Girl? Jadi dia tuh ngegambar ini tuh berdasarkan kriteria perempuan yang dia suka gitu. Yang satu cowok ini suka, tapi karena dia ngegambarnya banyak gitu dan banyak orang lihat di majalah, jadinya banyak cewek yang pengen seperti yang dia gambarkan. Padahal itu cuma selera satu orang cowok. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya kayak cowok-cowok lain mungkin kalau pada bisa gambar mungkin gambarnya bakal berbeda-beda gitu kan. Tapi ini karena satu cowok gitu kan yang ngegambarnya, jadi kayak nah di tahun 1914 The Gibson Girl ini mulai The Gibson Girl ini mulai memudar ya guys. Karena waktu itu mulai masuk Perang Dunia Pertama. Dimana pas Perang Dunia itu kan laki-laki pada berperang tuh. Nah jadinya banyak banget kekosongan lahan pekerjaan. Kayak misalkan kalau cowok-cowok ini pada pergi berperang, siapa dong yang mengisi pekerjaan-pekerjaan yang kosong ini gitu. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang kosong ini tuh diisi sama perempuan-perempuan. Mulai banyak tuh perempuan-perempuan yang bekerja pada masa ini. Akhirnya setelah Perang Dunia Pertama berakhir, laki-laki pada pulang ya kan ke rumahnya masing-masing. Nah masalahnya ini perempuan-perempuan yang udah mulai mengisikan kerja yang kosong itu nggak mau berhenti kerja gitu. Nah dari sanalah mulai ada yang terjadi 3 hal ya. Yang pertama ada dokter yang namanya itu Luluhan Peters, dan dokter ini adalah dokter pertama yang menerbitkan buku diet pertama di dunia tahun 1918 yang judulnya itu Diet and Health with Key to the Calories. Jadi ini pertama kali nih di dunia ya dikenalkan konsep apa itu yang namanya kalori. Di buku ini nih dokter Lulu ini ngejelasin kalau tubuh manusia itu diibaratkan seperti mesin katanya gitu, dan makanan itu adalah bensin. Kalau misalnya mobil ini nggak diisi bensin, ya pastinya mobilnya nggak bakal hidup ya kan. Tapi kalau ini mobil diisi bensinnya terlalu banyak, ini bisa memperlambat sistem. Nah itulah perbandingannya mobil dengan manusia katanya di bukunya si dokter Lulu ini. Terus juga selain itu di buku ini juga dibahas katanya kalau perempuan itu harusnya makan itu sekali harus makan 1 makan siang yang sempurna, yang isinya itu cottage cheese, keju, dan unbuttered French roll. Terus juga di buku ini juga dibahas tentang kalori ya untuk pertama kali di dunia. Dan katanya sih di buku ini pada tahun itu perempuan itu nggak boleh makan lebih dari 1.200 kalori per hari. Sementara nih sekarang nih di tahun 2023 ya, tahun 2023 perempuan itu bisa makan sampai 2.000 kalori per hari. Tapi itu juga tergantung sama usia dan tinggi badan juga kali ya. Dan pada saat itu karena itu adalah buku diet pertama ya, itu jadi hits, pokoknya kayak laku banget, sukses berat gitu loh. Nah dan hal yang kedua setelah Perang Dunia Pertama adalah ditemukannya timbangan untuk pertama kali. I hate timbangan. Dari sanalah kan karena orang jadi bisa menimbang berat badannya dia gitu kan, orang dengan mudah mengetahui berat badannya. Mulailah nih majalah, koran, media ya, hiburan mereka pada saat itu mulai banyak membahas nih tentang timbangan, tentang berat badan. Nah dari sanalah mulai standar kecantikan mulai berubah lagi nih, dimana kan zaman dulu kan yang dianggap cantik itu yang curvy, karena yang curvy itu berarti kaya, banyak duit gitu kan. Nah setelah masuk ke sini gitu kan udah ada timbangan nih, majalah, koran mulai ngebahas kayak perempuan yang berlemak itu sama dengan perempuan yang tidak punya motivasi, kayak perempuan yang pemalas gitu. Hal ketiga yang terjadi ya setelah Perang Dunia Pertama adalah the passage of 19th Amendment, di mana Presiden Woodrow Edith Wilson memberikan hak kepada perempuan untuk boleh nyoblos gitu kan, boleh milih, boleh voting gitu dalam hal politik. Nah dari sanalah mulai muncul nih gaya yang cukup rebellious atau disebut sebagai flapper. Mungkin nih biar misalkan ada bayangannya flapper tuh kayak gimana nih, kayak filmnya Great Gatsby, dimana orang tuh kayak pakai rok span, rambut bob gitu kan, tahun 90-20-an. Nah dari sanalah mulai kayak kehidupan mulai dibebaskan. Perempuan tuh kalau misalkan minum alkohol setiap hari pun udah mulai dibebaskan, udah nggak dianggap tabu lagi. Terus karena tipe-tipe badan flapper ini mulai ngehits ya, mulai kayak banyak peminatnya, ini pertama kalinya nih dalam sejarah Amerika dimana perempuan itu mulai tidak tertarik dengan tubuh yang gemuk atau yang curvy, dan badan yang curvy itu udah tidak dianggap subur lagi sama cowok, bukan satu-satunya ukuran gitu ya untuk kesuburan bagi para laki-laki. Dari sana mulai ada kayak budaya menghitung kalori, mulai ada timbangan, terus juga wanita tuh udah mulai ingin dilihat lebih mandiri, ingin dilihat lebih kurus. Nah setelah itu mulai lahirlah nih fat diet. Di tahun 1920 ini, fat diet ini kayak merekomendasikan diet-diet yang cukup ekstrim. Di majalah nih kayak banyak banget iklan-iklan pil diet, terus juga ada iklan kayak permen karet yang bikin kurang nafsu makan, atau enggak laksatif yang bikin kita pupita terus. Standar kecantikan atau diet culture ini tuh terus dibikin suburnya
fotonya tuh sama media dan sama majalah, karena itu kan kayak satu-satunya, atau mungkin salah satu hiburan yang bisa kita dapat dan informasi yang kita dapat cuma bisa dari situ doang gitu. Nggak seperti sekarang kan kita bisa dapat banyak banget sumber informasi dari manapun ya kan. Tapi karena zaman dulu itu sumber informasi yang kita dapat cuma dari majalah doang, jadi ya udah perempuan tuh hanya mempercayai apa yang ada di majalah. Padahal sebenarnya majalah pun yang nge-publish hal-hal kayak gitu ya demi apa? Demi menghasilkan uang juga ujung-ujungnya. Fat diet yang pertama itu namanya The Medical Millennium Diet, di mana orang tuh diwajibkan untuk mengunyah pelan-pelan. Terus abis itu ada juga diet rokok. Diet rokok, dimana kayak daripada makan mending ngerokok gitu. Dari sana mulai banyak iklan-iklan rokok gitu yang modelnya tuh perempuan flappers. Berhentilah makan dan mulailah merokok, logonya gitu kan. Saya kayak ya emang iya sih banyak yang berhasil gitu ya melakukan diet rokok ini. Tapi apakah itu aman? Apakah itu sehat? Ya masuk akal nggak sih? Maksudnya kayak ya lu ngerokok lu nggak makan ya kalorinya juga berkurang ya pasti jadi turun berat badan ya nggak sih? Tapi kan masalahnya sehat atau enggak, aman atau enggak, ya kan? Nah mulailah nih dari tahun 1920 ini nggak hanya majalah atau koran aja nih yang menyebarkan diet culture ini, tapi juga mulai dari bioskop, perfilman ya kan, dimana ada aktris-aktris yang perempuan tuh jadi punya kayak idola lain, idola baru gitu ya selain apa yang ada di majalah dan di koran. Mulailah nih ada yang namanya Hollywood 18 Day Diet, jadi 18 hari diet Hollywood, dan selama 18 hari ini nggak makan atau nggak minum apapun selain grapefruit, orange, jeruk ya, roti, dan telur, dan dianjurkan untuk dilanjut dengan merokok. Jujur aku ngerasa kasihan banget sama perempuan-perempuan yang hidup di zaman ini ya. Terus logikanya tuh gini katanya ya, Hollywood 18 Day Diet ini katanya, kamu kan ngerokok, tapi kamu makan buah, jadi nanti buah itu akan menetralisir racun yang ada di rokok. Aku bukan dokter ya, tapi kayak aku belajar juga gitu soal biologi IPA. Dan juga katanya kalorinya tuh nggak boleh lebih dari 585 kalori per hari. Gila nggak? 90% di orang yang melakukan diet ini ujung-ujungnya gagal. Dan bahkan ini sisi gelapnya lagi ya, yang ngelakuin diet ini tuh banyak yang berakhir meninggal. Contoh realnya nih, ada seorang perempuan namanya Retha Dale Watson. Dia itu ingin menjadi seorang aktris ya. Intinya dia udah jadi aktris, dia ganti nama tuh jadi Barbara. Setelah ganti nama jadi Barbara, dia semakin terkenal lagi ya kan sebagai aktris. Nah, sebagai aktris dia ingin menjaga bentuk tubuhnya. Pada saat itu ada diet baru yang dikenalkan. Diet apa? Diet cacing pita. Jadi basically kayak ada pil nih gitu yang isinya tuh cacing pita. Jadi kamu minum, nanti si cacing pita itu bakalan tumbuh di perut kamu, dan kalau kamu makan ya kamu nggak bakalan gendut. Dan si Barbara ini tuh nyobain diet ini, dia minum pil yang isinya cacing pita. Ditambah lagi si Barbara ini kan mulai kayak party ya kan, minum-minum setiap hari. Jatuhnya si Barbara ini malah jadi punya banyak banget penyakit kayak pulmonary tuberculosis, nefritis, aduh maaf susah banget nyebutnya, terus inflamasi ginjal. Dan sayangnya nih Barbara akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di usia 29 tahun. Sangat amat muda nggak sih? Hanya karena diet coba. Terus juga di tahun ini 1925an nih standar kecantikan tuh mulai berubah lagi ya guys, dimana yang dianggap cantik itu yang pinggangnya kecil tapi bubinya besar. Dan juga dari sinilah mulai ada epidemic eating disorder, kelainan makan ya. Perempuan-perempuan muda tuh mulai kena. 1920 ini berakhir sangat buruk ya, karena waktu itu ada the Great Depression di US. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan rumahnya, tempat tinggalnya. Jadi pada saat itu tuh diet adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Sampai tahun 1930 nih, majalah, koran tuh mulai berubah lagi nih. Standar kecantikan perempuan atau laki-laki pada saat itu tuh dikendalikan oleh media ya guys. Karena the Great Depression udah berakhir ya kan, jadinya di koran, di majalah mulai kayak muncul lagi campaign kayak, oh kalau lu kurus berarti lu tuh miskin karena lu gak bisa makan gitu. Aduh maaf ya, aku tawa. Sementara mulailah disebut kalau badan lu semok ya kan, curvy, itu berarti lu kaya, lu cantik gitu. Dari sanalah mulai kayak fashionnya mulai berkembang juga. Jadi mulai kayak mencoba pakai fashion cowok nih. Kayak misalkan pakai ini nih, bahu yang empuk, tau gak sih, yang gede. Jadi kayak apa namanya, bagian bahu terlihat bidang tapi bagian pinggang kelihatannya kecil gitu. Jadi kayak memperlihatkan lekukan gitu. Disinilah mulai standar kecantikannya tuh lebih ke arah hourglass figure. Terus juga mulai banyak buku-buku diet yang bermunculan. Pokoknya industri diet tuh mulai menghasilkan banyak banget duit di masa ini. Karena orang-orang yang punya uang tuh lebih milih untuk beli buku diet dibandingkan beli makanan. Di tahun 1960 nih, ini mulai berubah lagi nih. Standar badan yang ideal, yang cantik tuh mulai berubah lagi.
ada dua gerakan ya guys. Di tahun 1960, gerakan yang pertama adalah gerakan Black is Beautiful. Ini tahun 1962, di mana orang-orang kulit hitam, ini kan tahun 60-an tuh bener-bener kayak tahun orang-orang yang melawan kerasisan lah ya gitu. Menolak untuk berkiblat kepada kecantikan Eropa. Jadi orang-orang kulit hitam tuh mulai pada stand up ya guys. Mereka tuh banyak ngadain event-event kayak misalkan fashion show, menunjukkan kulit hitam tuh juga cantik gitu, dan ini sukses banget ya. Intinya melawan standar Eropa. Terus gerakan yang kedua adalah gerakan fat acceptance. Jadi fat acceptance ini emang udah dimulai dari zaman dulu banget guys. Sebenarnya gerakan ini dimulai sama siapa coba? Bukan sama perempuan, tapi sama laki-laki yang namanya itu Steve Post. Steve Post ini dulu waktu kecilnya dia tuh badannya obesitas, gemuk gitu ya. Terus dia dibully terus sama teman-temannya sampai dia tuh udah dewasa, dia berhasil kurus, tapi dia tuh masih ada dendam dan masih ada rasa sebel gitu karena dulu dia dibully karena badan dia yang gemuk. Akhirnya karena dia pekerjaannya tuh sebagai radio DJ, dia di radio tuh rajin banget ngomongin soal fat acceptance gitu ya. Pokoknya setiap dia siaran gitu kan dia selalu ngomongin fat acceptance, sampai nggak kerasa mungkin dia malah menginfluence para pendengar radionya itu. Jadi ini menjadi gerakan yang cukup besar juga, dimana waktu itu banyak banget orang, ratusan orang pergi ke Central Park New York untuk demo ya, istilahnya apa ya, mengkampanyekan fat acceptance movement. Intinya mereka tuh protes sama industri, sama media gitu yang memaksakan kecantikan yang nggak realistis. Mereka tuh di Central Park ini ngebakar buku diet, pokoknya demo besar-besaran, dan demo ini tuh sukses besar ya guys. Dan salah satu orang yang melihat fenomena ini adalah laki-laki bernama Lou Louderback. Nah dia itu adalah seorang jurnalis ya, dia punya seorang istri, dan istrinya itu sering dibully di tempat kerjanya karena badannya yang gemuk, yang nggak cantik katanya gitu. Nah dia sebagai suami nih, si Lou ini, dia merasa sedih ya, kasihan sama istrinya, dan dia pun mengkampanyekan juga fat acceptance movement ini. Dia menulis artikel yang judulnya More People Should Be Fat, dan artikel ini sangat menarik dan banyak banget orang-orang yang nge-support artikelnya dia, sampai akhirnya dia pun membuat sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu dia membuat organisasi fat acceptance yang namanya itu National Association to Aid Fat American, atau disingkat sebagai NAFA. Tapi walaupun ada gerakan ini nih, fat diet itu masih ada aja ya guys. Dan salah satu fat diet nih yang baru muncul juga di Amerika itu adalah diet Metrical. Jadi itu kayak apa ya, diet shake gitu, minuman yang kalorinya tuh 225 kalori dan harus diminum 4 kali dalam sehari. Nggak boleh makan apapun selain itu. Terus juga kayak muncul juga diet yang lain, yang Drinking Man's Diet. Itu intinya kayak diet cuman minum doang, minum cairan, nggak boleh makan makanan yang solid. Terus juga muncul juga kayak diet Israeli Army Diet. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama Israel atau army-nya gitu, cuman diet ini tuh menyarankan untuk makan 1 hari sekali. Nah setelah itu muncullah nih diet yang sampai hari ini pun masih ada, yaitu Atkins Diet. Atkins Diet, penemu dari Atkins Diet ini adalah Robert Atkins. Dia tuh sebenarnya adalah seorang dokter ya. Dia sebenarnya badannya tuh ideal-ideal aja sampai dia tuh tiba-tiba naik berat badannya. Terus akhirnya dia menemukan lah si diet ini dan dinamain lah sesuai dengan namanya dia. Di tahun 1972 dirilis tuh buku Atkins Diet ini, dan ini sukses banget. Ini adalah buku diet pertama yang sesukses itu, paling sukses ya di dunia pada saat itu. Intinya Atkins Diet ini adalah kamu boleh makan daging merah, daging apapun itu, sebanyak apapun, mau keju, mau makanan apapun yang berlemak boleh sebanyak apapun, asalkan satu, apa itu? Asalkan kamu nggak boleh makan makanan yang tinggi karbohidrat. Dan diet Atkins ini kan sampai sekarang masih ada nggak sih yang ngejalanin itu? Dan diet Atkins ini adalah diet keto pertama yang ada di dunia. Bilangnya sih katanya diet ini tuh berguna ya untuk orang-orang yang punya diabetes katanya gitu, tapi nggak sedikit juga dokter-dokter yang bilang kalau diet ini tuh sangat berbahaya. Karena kata beberapa dokter nih, diet ini tuh bisa menyebabkan sakit jantung, konstipasi, fatigue, bau mulut. Ada juga nih kasus orang ya yang berhasil sama diet Atkins ini, namanya Ann Gardner. Dia tuh berat badannya dari 147 kilo turun sampai jadi 83 kilo dan dia berhasil. Tapi ada juga orang-orang yang ngelakuin diet Atkins ini malah berujung maut, pindah alam ya guys. Dan orang-orang yang lakukan diet Atkins dan akhirnya pindah alam ini, mereka tuh usianya masih pada muda loh, dan mereka tuh sehat. Tapi karena mereka melakukan Atkins diet, mereka meninggal
meninggal ya kan di usia yang sangat muda, dan setelah diperiksa ternyata penyebabnya itu adalah arteri yang tersumbat. Rata-rata nih yang ngelakuin Atkins diet yang meninggal tuh karena arterinya tersumbat. Kamu bayangin. Terus akhirnya nih di tahun 1970 mulailah muncul artikel-artikel yang menyebutkan kalau diet itu berbahaya, diet itu sebenarnya tidak baik lah untuk kehidupan gitu. Tapi lebih berfokus pada mengubah gaya hidup katanya gitu. Di tahun 1980 ada seorang perempuan namanya tuh Fonda, ya dia tuh model, pokoknya terkenal banget lah. Sampai dia tuh suatu hari dia mengalami kecelakaan, terus dia nggak bisa olahraga, dan dia pun akhirnya menemukan olahraga yang cocok ya untuk masalah kesehatannya dia gitu. Di sana dia mulai senang olahraga, dan ini pertama kalinya si Fonda ini mengempower perempuan untuk aktif berolahraga gitu ya, demi kesehatan bukan untuk diet gitu. Dan dia pertama kali mengeluarkan buku workout gitu, dan buku workout ini cukup sukses juga tuh pada saat itu. Dan juga masalah lainnya nih, ternyata si Fonda ini setelah berumur 30 tahunan ke atas dia mengalami eating disorder ya, dan ternyata di tahun ini tuh fenomena eating disorder tidak hanya dialami oleh perempuan-perempuan yang masih muda, tapi juga kayak perempuan yang udah masuk kepala 3, kepala 4 tuh ada yang mengalami eating disorder, kayak misalkan bulimia, anorexia kayak gitu. Di tahun 1982 mulailah muncul artikel-artikel yang membahas tentang emotional eating, dimana makan itu karena dorongan emosi, misalkan lagi stres lari ke makanan, lagi sedih lari ke makanan. Memasuki tahun 1990 nih, standar kecantikan atau tubuh yang ideal tuh mulai berubah lagi ya guys. Di tahun ini mulailah digambarkan ya di majalah, di media, kalau yang cantik itu adalah yang pinggangnya kecil dan yang bubitanya gede. Bisa dibilang di tahun 90-an ini tuh industri fashion tuh lagi golden age, lagi bagus-bagusnya gitu. Dimana itu tuh kayak musimnya grunge, Calvin Klein. Tapi ada juga nih salah satu style yang ngehits banget di tahun 90 ini, yaitu heroin chic. Jadi terinspirasi oleh pemakai heroin. Jadi heroin chic itu ciri-cirinya ya badannya kurus banget, underweight, bahkan punya kantung mata, wajahnya pucat, mata panda ya kan. Terus stylenya tuh lebih ke androgyny. Terus kok bisa sih muncul ini heroin chic, dari mana sih gitu kan sumber inspirasinya? Heroin chic ini dimulai dari seorang model yang namanya itu Gia Karanji. Gia ini dia emang pecandu ya guys, pecandu heroin, dan dia jadi kurus banget gara-gara itu. Terus jadinya ada desainer yang melihat si Gia ini dan suka, dan jadi dibikin campaign gitu. Terus kayak jadi banyak perempuan-perempuan yang memuja-muja heroin chic ini. Banyak perempuan yang pengen badannya kayak gitu, underweight. Ditambah lagi gara-gara itu juga heroin tuh jadi murah banget harganya. Jadi banyak orang yang bisa mendapatkan heroin dengan mudah. Jadi banyak orang yang make. Pokoknya jadi kayak tren yang besar banget nih heroin chic ini. Salah satu contohnya mungkin Kate Moss ya, mantan istrinya Johnny Depp. Dan itu tuh dianggapnya seksi gitu zaman dulu. Padahal sebelum muncul heroin chic ini, industri fashion itu sangat mengutamakan tubuh model yang sehat. Terus di tahun setelah itu ya, muncullah orang untuk mendorong melawan tipe badan yang kayak gitu. Bahkan ada penelitian yang meneliti di masa itu, ternyata perempuan itu banyak yang nggak makan dan lebih memilih untuk make atau nggak ngerokok. Dan juga bahkan ada yang mulai kayak makan tisu, makan kapas, intinya kayak mengganti makanan dengan rokok. Banyak juga yang menderita eating disorder, anorexia nervosa. Dan di masa ini juga nih, rate kematian perempuan muda itu banyak disebabkan karena kelainan makan, anoreksia, jarang makan. Sebenarnya ini kan bahaya ya, kayak kalau kamu nggak nyadar kamu punya anoreksia, itu sangat bahaya banget. Ya kan kayak anoreksia itu kan sangat mudah dirasionalisasi ya, kayak kalau lu nggak makan ya lu nggak bakal naik berat badannya. Mungkin kalau contoh kekiniannya ya, kalau kamu mau lihat penderita yaitu salah satu YouTuber yang namanya Eugenia Kuni. Kamu mungkin bisa ngecek ya. Terus nih di tahun 1995 mulai ada gebrakan baru lah ya, dari dokter atau nutrisionis yang bernama Evelyn Tribole. Ini pernah aku bahas videonya banyak banget sebelumnya ya. Si Dr. Evelyn ini menerbitkan sebuah buku tentang intuitive eating. Jadi ini kayak melawan diet culture ya, dimana di buku ini tuh dijelasin kalau perempuan atau enggak laki-laki mungkin ya, sebenarnya manusia itu punya insting naluriah untuk makan gitu. Jadi tahu kapan harus berhenti, kapan harus makan. Sebenarnya manusia tuh punya insting itu dari manusia lahir. Kurang lebih intuitive eating tuh ngebahas tentang itulah. Sampai akhirnya memasuki masa sosial media ya, internet. Jadi orang tuh nggak hanya terpaku sama majalah doang, sama film doang, sama TV doang, tapi orang tuh udah mulai bisa ngakses sosial media, informasi mulai banyak nih ya. Mulailah
bermunculan nih tipe tubuh yang lebih beragam ya kan. Media, fashion itu mulai ada body positivity movement. Sebenarnya body positivity movement ini tuh udah dimulai dari tahun 1996, tapi puncaknya itu tahun 2012. Jadi gerakan ini tuh lebih ke menantang standar kecantikan yang tidak realistis dan menganggap kalau semua wanita itu cantik, semua tubuh itu cantik. Dari sanalah mulai banyak perusahaan-perusahaan, iklan, media yang menggunakan model dengan berbagai macam bentuk tubuh. Sebenarnya sih kayak melawan diet itu bukan berarti menolak untuk merawat diri ya. Malah justru menurut riset itu sebaliknya. Kalau kita melawan diet itu berarti kita menyadari kalau yang bikin kita sehat itu diri kita sendiri, bukan aturan-aturan diet. Ya intinya untuk fokus ke diri sendiri. Karena ternyata diet culture ini sangat berbahaya ya, sangat merusak gitu hubungan kita dengan makanan. Mungkin sekarang informasinya lebih beragam lagi ya, kayak standar kecantikan juga udah mulai berubah. Terus juga aku sering banget sih lihat di TikTok ya, misalkan ada perempuan-perempuan nih bikin TikTok ya kan, cantik kurus pakai crop top, terus joget-joget gitu kan. Terus pas aku baca komennya, orang-orang yang pada muji, ih kakak cantik banget, badannya bagus banget, makan apa aja. Tapi giliran ada TikTok nih, misalkan orangnya agak curvy, agak berisi, misalkan terus dia pakai crop top, perutnya kelihatan, itu komennya penuh dengan hujatan. Nah, kalau misalkan kamu adalah salah satu orang kayak gitu, mungkin mindset kamu masih di tahun 40-an, tahun 1920-an. Karena di zaman sekarang nih, standar kecantikan tuh sudah berubah. Kayak nggak masuk akal nggak sih kenapa orang kurus boleh pakai crop top, tapi orang yang gemuk nggak boleh pakai crop top? Emang kenapa gitu loh? Wah, itu berarti mindset kamu tuh masih terjebak di tahun 1920-an. Karena zaman sekarang standar kecantikan tuh udah berubah. Orang tuh udah bebas. Orang boleh nyaman dengan bentuk tubuhnya sendiri, dan bagusnya nih zaman sekarang tuh kayak ya udah fokus sama bentuk tubuh sendiri aja deh gitu kan. Lu nyamannya kayak gimana ya udah gitu. Dan juga zaman sekarang kayak udah banyak banget penelitian kalau eating disorder itu ternyata penyebabnya adalah diet culture. Dan ini sangat berbahaya ya nggak sih? Itu juga kayak banyak banget penelitian kayak orang itu kadang-kadang kalau gemuk bukan masalah hanya makanan doang, kadang bisa dikaitkan dengan psikologisnya kayak gimana, emosional kayak gimana. Kita sangat beruntung ya hidup di zaman sekarang dimana kayak standar kecantikannya udah sangat beragam, body diversity, body positivity, kita saling dukung aja, kita saling support, kita saling menyayangi satu sama lain. Menurut kamu gimana pembahasan kita hari ini? Kalau kamu misalkan ada info yang pengen kamu sampaikan, kamu tulis aja di komen di bawah. Oke. Maaf ya kalau misalkan ada aku salah ngomong atau gimana. Aku juga bukan dokter, nutritionist. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!